Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mukawwinul akwan, al-mawjudu azalan wa abadan bila makan, al-munazzah anisyakal wal abdan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, pada hari ini di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa kewajiban puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam. Kewajiban ini merupakan fardhu ain. Artinya tanpa kecuali seorang muslim yang balik berakal itu wajib baginya berpuasa. Kalau kita lihat ayat yang mewajibkannya, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dari sini kita bisa lihat bahwa puasa merupakan ibadah klasik. Artinya puasa ini sudah dikenal oleh agama-agama terdahulu. Dan Islam juga mewajibkan puasa untuk umatnya. Kalau kita lihat, puasa ini mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya fungsi yang pertama, dia bersifat atau berfungsi konfirmatif. Apa maksud konfirmatif? Artinya seorang muslim hendaklah dia berpuasa, mengkonfirmasi keislaman seseorang, mengkonfirmasi keimanan seseorang. Ketika dia diseru untuk melaksanakan perintah Allah, maka dia dengan senang hati, maka dia dengan gembira melaksanakannya. Inilah yang dimaksud dengan fungsi konfirmatif, mengkonfirmasi keislaman dan keimanan kita. Adapun fungsi yang kedua, puasa ini berfungsi sebagai purifikatif. Maksudnya membersihkan diri, tazkiyatun nafs. Kita tahu bahwa kita selalu dalam godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini mengantarkan kita, mengajak kita untuk selalu berjuang mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan nafsu keinginan atau nafsu kebinatangan yang ada pada diri seorang manusia. Itulah sebabnya puasa ini bersifat tazkiyatun nafs. Kita mengendalikan diri kita, kita mengontrol diri kita, karena biasanya orang akan larut dalam nafsu-nafsu, khususnya nafsu perut dan nafsu kemaluan. Karena puasa itu kita mengendalikan diri, nafsu kita daripada nafsu makan, nafsu berhubungan suami istri. Itu sebabnya kita dilatih untuk mengendalikan diri kita agar kita bisa mengontrol diri kita. Maka puasa ini menurut para ulama bersifat purifikatif, membersihkan diri kita. Tiryak, kata sebagian ulama bahwa ini puasa ini berfungsi sebagai tiryak, yaitu membersihkan daripada toksit-toksit yang ada pada diri seseorang, sehingga dia ketika berhasil menjalankan puasa selama 1 bulan, maka inilah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
imanan wahtisaban, karena panggilan keimanan, karena rasa keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala, mengharap ganjaran. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampunkan segala dosanya. Maka kita berharap mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan pada tahun ini bisa mengantarkan kita, bisa membuat kegembiraan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang digolongkan dalam hadis Rasulullah SAW tersebut, yaitu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampunkan dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan dalam hadis yang lain, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, siapa yang menghidupkan daripada malam-malam Ramadan, maksudnya sholat tarawih, maka dosa-dosanya juga diampunkan. Ini yang dimaksud dengan bahwa puasa itu bersifat purifikatif, membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita daripada kotoran-kotoran yang ada pada nafsu kita, pada diri kita. Yang ketiga, puasa ini berfungsi sebagai iluminatif, yaitu memberi cahaya di dalam diri kita. Para aulia Allah sangat senang berpuasa, karena dia mengatakan bahwa ketika puasa terbukalah pintu malakut. Kita walaupun sesuatu itu dibolehkan di luar bulan Ramadan, seperti makan dan minum, berhubungan suami istri, tetapi ketika di bulan Ramadan kita tidak dibolehkan, tidak dibenarkan untuk melakukan itu. Ini semata-mata untuk melatih diri kita agar kita bisa mengendalikan diri kita, agar rohani kita cerah, agar rohani kita terang. Sebab kita selalu berpotensi manusia itu untuk kenal kepada Tuhan, untuk kenal secara spiritual, supaya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa ini arahnya, tujuannya adalah supaya kita kenal, dan rohania kita pun akan menjadi terang karena kita melaksanakan perintah Allah ini. Kemudian puasa ini juga bersifat preservatif. Apa itu preservatif? Artinya bukan hanya rohani saja yang sehat, tetapi jasad juga. Karena dalam hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan, likulli syai'in zakat wa zakatul jasad as-saum. Segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakat badan kita itu adalah puasa. Karena dengan puasa kita akan menjadi sehat. Ini sebagaimana digariskan oleh hadis Rasulullah SAW, sumu tasihhu, puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Artinya Nabi ini menyatakan 1400 tahun yang lalu, dan ini sudah dibuktikan oleh para dokter-dokter, oleh ahli-ahli kesehatan, bahwa puasa itu sangat bagus untuk kesehatan. Maka Islam ketika mewajibkan puasa ini, yaitu dari segala penjuru, dari segi aspek sudah dilihat. Maka dari segi jasad juga orang yang berpuasa ini akan menjadi sehat. Kemudian fungsi yang terakhir, bahwa puasa itu bersifat transformatif. Maksudnya merubah seseorang, karena sesuai dengan tujuan puasa itu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu takut pada Allah, mudah-mudahan kamu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena inilah fungsi daripada puasa, yaitu bersifat transformatif, mengubah seseorang. Kita lihat bahwa orang-orang yang sebelum latihan atau dilatih oleh militer, mungkin yang lemah, yang tadinya lemah, ketika mengikuti pelatihan militer selama beberapa ketika, dia akan merubah menjadi kuat. Begitu juga kita ketika dilatih berpuasa selama sebulan, kita berharap dengan kebiasaan-kebiasaan, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa merubah kita, bisa merubah keimanan kita, bisa merubah
ketakwaan kita, kecintaan kita kepada Allah. Dan inilah sebenarnya inti daripada tujuan puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun. Sebab itulah Rasulullah SAW selalu memberi wanti-wanti kepada umatnya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali daripada rasa haus dan lapar. Tentunya kita tidak ingin termasuk orang-orang yang sudah capek berpuasa dari pagi sampai malam, sampai petang, menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi puasa kita tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa. Mudah-mudahan hadis ini bisa kita jadikan iktibar, kita jadikan pengajaran. Jangan sampai puasa kita ini hanya bersifat kebiasaan, hanya bersifat sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus sehingga tidak ada nilai-nilai ibadah di situ. Maka kita berharap puasa ini kita lihat, karena menurut Imam Ghazali ada tiga tingkatan, yaitu puasa awam, yaitu hanya menahan haus dan lapar saja dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada puasa khawas, yaitu puasa yang tingkatannya lebih tinggi daripada itu. Dia berusaha menjaga panca inderanya agar terhindar dari hal-hal yang buruk, sehingga dia menjaga puasanya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahalanya. Dan yang paling tinggi adalah khawasul khawas, yaitu puasa orang yang menjaga pikirannya, menjaga hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah yang ringkas ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.